warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Setiawan, NIM 1051900094. Saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nuraini Azari, NIM 10519998. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyani Inzari, NIM 10519177. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Hukum Islam pada Masa Pembinaan dan Perkembangan hingga Masa Kemunduran. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dibagi dalam beberapa tahapan menurut para penulis sejarah hukum Islam, dan pembagian beberapa tahapan itu tergantung tujuan dan ukuran yang mereka gunakan dalam mengadakan pertahapan itu. Tahapan itu terbagi menjadi 5 masa. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan dengan tanggal 20 April 570 Masehi di kota Mekah. Beliau menerima wahyu pertamanya pada umur 40 tahun di tahun 670 Masehi. Pada waktu itu pula beliau ditetapkan Allah SWT menjadi rasul atau utusannya. 3 tahun kemudian malaikat Jibril membawa perintah dari Allah SWT untuk menyebarluaskan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia, dan beliau berhasil melaksanakan tugasnya sebagai rasul selama 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Beliau wafat pada usia 63 tahun pada tahun 632 Masehi. Rasidin. Dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka berhentilah wahyu yang turun, dan demikian halnya dengan sunnah. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin tergantikan, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjuti dengan khalifah. Khalifah yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. D. Masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. 1. Wilayah Islam sudah sangat luas, tinggal berbagai suku bangsa dengan asal-usul adat istiadat dan berbagai kepentingan atau norma bagi suatu perbuatan tertentu guna memecahkan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat. 2. Telah ada karya-karya tentang hukum yang digunakan sebagai bahan untuk membangun serta mengembangkan hukum fikih Islam. 3. Telah ada para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat. Selain perkembangan pemikiran hukum, pada periode ini lahir penilaian mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terkenal dengan al-ahkam al-khamsah. Masa kelesuhan pemikiran abad 10 sampai 11 dan 19 Masehi. Pada masa ini, ahli hukum tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumbernya yang asli, tapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuhan hukum Islam itu adalah: yang pertama, kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Yang ketiga, pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Yang keempat, gejala kelesuhan berpikir timbul di mana-mana. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu. F. Masa kebangkitan kembali abad 19 sampai sekarang. Pada abad ke-19 telah timbul seorang mujtahid besar yang dalam perkembangan hukum Islam yang bernama Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ijtihad yang mereka hasilkan sangat brilian, sangat terpengaruh bagi orang yang mendalaminya secara serius. Ijtihad besar dilakukan oleh keduanya, dilanjutkan kemudian oleh Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin al-Afghani inilah yang memasyhurkan ayat Al-Quran,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubah nasibnya. Ayat ini dipakainya untuk menggerakkan kebangkitan umat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu itu. Al-Afghani menilai bahwa kemunduran umat Islam pada dasarnya adalah disebabkan oleh penjajahan Barat. Untuk itulah maka Al-Afghani menelorkan ide monumentalnya yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Pan-Islamisme, artinya persatuan seluruh umat Islam. Cita-cita ataupun ide besar Al-Afghani tersebut mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.